dalam rangka melatnya Gusti Zulnya yang memasuki usia 24 tahun, dewasa dan matang bukan karena faktor usia, tapi memahami benar perjalanan hidup dalam kehidupan, sehingga tidak mudah tergelincir dan tidak mudah terpengaruh dan terhasut terhadap alur dan jalurnya nafsu yang akan mencelakakan. Matang bisa menyikapi mana yang benar-benar merugikan dan mana yang benar-benar bermanfaat. Karena manusia yang baik bukan karena faktor usianya, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umur adalah manusia atau umur yang bermanfaat. Bermanfaat, tidak mengecewakan di mana keberadaannya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kedua, saya atas nama pribadi maupun atas nama keluarga maupun atas nama Tarbiyatul Qulub, tidak ada yang namanya sempurna di dunia ini. Memaksa dikejar bagaimanapun ke alam dimensi apapun, tidak akan pernah menemukan makhluk sempurna. Karena sempurna itu hanyalah Allah. Sempurna itu adalah manusia, makhluk Allah yang dipilih. Seperti contohnya Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki sifat wabil mu'minina raufur rahim. Nah, ini akan saya bahas. Bapak dan Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Secara singkat, dari malam sebagian kecil sudah saya utarakan. Siapapun diri saya, siapapun diri antum semua, siapapun, turunan apapun, darah apapun, cerdas dan pandai bagaimanapun, saya dan antum semua memahami benar sejatinya Al-Quran wa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diaplikasikan, diamalkan, dipraktekkan dalam keseharian, bukan jaminan akan menjadi insan selamat di hadapan Tuhan, bukan jaminan akan selamat di hadapan Allah. Pelan-pelan ya, dikunyah ya. Loh, ya apa sih kiai ini? Carane masih tak ahli agama, ahli ilmu apapun, turunan darah apapun, rajin dalam segalanya, terus kemudian bukan jaminan akan selamat nanti di hadapan Allah. Kok bisa ya kiai? Sedangkan jelas hidup sudah jelas diperintah oleh Allah kiai, bahwa hidup ini Allah menciptakan tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun. Kan sudah beribadah kiai. Belum. Itu kan praduga, pikiran kita secara nafsu, secara akal, secara sebab akibat, secara naluri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Turunan apapun, cerdas bagaimanapun, banyak santrinya atau tidak, memiliki yayasan banyak atau tidak, jadi panutan yang dielu-elukan atau tidak, tetap tidak akan sampai ke hadirat zat yang maha kasih dan sayang. Kalau sekiranya kita manusia, saya dan kalian belum menyadari siapa diri kita dan siapa yang kita sembah, yang disebut selalu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita melakukan ini semua kadang-kala hanya sebatas menggugurkan kewajiban, karena yang diharap adalah aku
aku ingin masuk surga dan aku takut masuk ke neraka karena takut diazab dan disiksa. Itu akal, itu harus, itu sebab akibat. Ada sebab tentu karena adanya ada akibat, tentu karena adanya sebab. Akibatnya disiksa karena sebabnya tidak taat kepada yang maha kuasa selama di dunia. Contohnya seperti itu. Itu namanya ada sebab, ada akibat. Walikulli syai'in sabab. Akan tetapi bila mana memahami benar man arafa nafsahu tentang diri kita, sejatinya diri, akan tahu pasti sejatinya sesembahan dan kita yang kita abdikan kepada siapa. Kalau memang memahami dan menyadari turunan apapun, predikat apapun, profesi apapun, pandai cerdas bagaimanapun, sekali lagi amsyong bila mana tidak memiliki sifat yang dua tadi malam sudah saya sampaikan, yaitu Rahman dan Rahim. Maksudnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjalan, kita berbuat, kita melangkah, kita sholat, kita puasa, mengatakan saya karena Allah, saya atas nama Allah. Bagaimana yang disebut atas nama Allah dan karena Allah? Itu tadi Kiai, Al-Quran segitu banyaknya ayat, stempelnya hanya satu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bis atas nama siapa? Allah. Millah Allah atas nama Allah itu siapa? Rahman. Rahman itu apa? Maha kasih. Semua mendapatkan kasih, semua mendapatkan perhatian, baik itu ingkar, baik itu mungkar, baik itu taat, baik itu tidak taat, baik itu bajingan, baik itu orang alim, baik itu orang ngerti agama, baik itu orang berilmu, baik itu Islam maupun itu non-Islam, tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tanpa aplikasi. Nah, kalau sudah tahu bahwa diri kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah, lantas ditiupkan, katanya aku tiupkan rohku, katanya Allah, ya, sehingga segumpal tanah tersebut yang berbentuk akhirnya bisa bergerak, bisa hidup. Kenapa? Karena ada nyawa. Apa itu nyawa? Idofi. Apa itu idofi? Ruh. Dengan demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, diri kita seharusnya juga memiliki sifat Rahman. Maksudnya apa? Jangan membeda-bedakan antara si miskin, antara yang kaya, antara yang pinter, yang bodoh, antara turunan kiai atau turun bukan kiai, atau turunan orang alim atau tidak. Jangan pernah membeda-bedakan. Harus tetap kita berikan sifat kasihnya, sifat perhatiannya, katekno alam jagat raya ini. Kenapa? Karena adanya alam jagat raya itu wujud keberadaannya Allah. Faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau seandainya saya dan panjenengan, ana dan antum semua yang hadir pada malam hari ini mengatakan aku sholat, aku puasa, aku nanti mengeluarkan zakat, aku mengeluarkan zakat, aku nanti menjalankan panggilan Allah, yaitu yang disebut rukun Islam yang kelima, melaksanakan wukuf di padang Arafah dan ritual-ritual lainnya, memenuhi panggilan Allah secara syar'i, secara khilafiyah. Tapi kalau seandainya
dalam hati saya dan panjenengan semua. Sawangan ke sini. Hati saya dan hati panjenengan semua tidak ada perhatian kepada orang lain. Ada yang kudu ngamuk tok, kudu emosi tok, tersinggung tok, kecewa tok, maunya marah tok, iri tok, dendam tok. Jangan mengatakan bahwa diri kita akan selamat nanti. Masuk kan tadi bahwa orang pinter, orang cerdas, turunan apapun, darah apapun, ya, bukan jaminan selamat. Kecuali, anak ini ada kecualiannya ini. Istilahnya itu illa, kecuali. Ya, betul-betul memahami sejatinya diri. Kalau memahami sejatinya diri, tentu tidak akan pernah ada rasa benci, tidak akan pernah rasa iri, tidak akan pernah ada membeda-bedakan, tetap memberikan perhatian. Seandainya ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha jatuh, tanpa pilih kasih, spontan kita menolong. Tangga kanan kiri kita, sholat atau tidak sholat, ya, Islam atau bukan Islam, dan tidak ada yang dimakan, tanpa mereka meminta, kita memberi. Itu berarti kita memahami sejatinya diri, sifat Rahman. Kenapa? Rahman ini tidak bisa dipisahkan dengan Rahim. Dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan akhirat. Akhirat tentu awal mulanya karena adanya dunia. Rahman dunia, Rahim akhirat. Rahman jasad, Rahim itu adalah qalbun, atau rasa, atau jiwa, atau ruh. Sehingga bila mana dalam hati kita manusia sedikit saja ada perasaan tidak senang kepada orang lain, iri, dengki, hasut, ya, kita mengatakan iri kepada orang lain, padahal diri kita yang iri secara tidak langsung sudah menonjolkan keiriannya, sudahlah, tidak bakalan diterima sampai beberapa tahun pun amalan-amalan kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak yang tidak dipahami benar. Makanya, ya, kadang-kala setiap ada melat seperti semalam ini Gus Izulnya ini, ya, bertambah usia, ngapain kita diadakan seandainya ulang tahun dan lain sebagainya? Ini kan acaranya orang-orang Kristen, ini kan acaranya orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Itu pikiran sempit orang-orang takfiri, tidak mempunyai dan memiliki pemaparan dan wawasan yang luas. Adanya umur bertambah, ya, berarti akan terkabulkan munajat dan doanya. Itu sebab orang yang paham meminta doa kepada orang yang bertambah usia banyak makbul dan kabulnya. Kabul dan kabulnya bagaimana? Asalkan jangan lepas dari sifat Rahman dan Rahim. Sekali lagi, jangan pernah membeda-bedakan, jangan pernah memunculkan rasa tidak suka kepada siapapun, walaupun terhadap Hindu, Buddha, Kristen, apapun. Makanya kalau panjenengan benci kepada sesuatu atau orang lain, taruhlah ya, kepada alat negara dan jangan berlebihan, karena mereka adalah tidak akan bisa bergerak tanpa adanya Allah. Berarti dalam diri mereka adalah ada Allah. Tidak mungkin handphone bisa nyala, bisa hidup tanpa adanya mesin. Kenapa menyalahkan casing? Casing tanpa mesin bagaimana? Jasad tanpa roh bagaimana? Roh itu siapa? Nyawa itu siapa? Nah, makanya sering saya sampaikan bahwa pada diri manusia ada rupa yang maha kuasa. Menghina manusia lain otomatis menghina yang maha kuasa. Kalau sudah menghina yang maha kuasa, tunggulah kehidupan dirinya akan nelongso dan sengsara. Belum nanti akan terazab dan diazab karena mengikuti nafsu di neraka. Itu sebab kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ini ila akhir ayat. Diperintah supaya apa? Belajar menyetop.
belajar menghentikan apa? Alur dan jalurnya, gerakannya hati yang kadangkala tidak suka kepada orang, benci kepada orang, delok wong kanan kiri ini nggak gelang gede, wah tak seneng, nggak lipstick, lah apa iki, mau katanya sholat berjamaah kok pakai lipstick barang, lah kok bahagia tak pakai lipstick, tak pakai gelang, melang-melang koyo model koyo, apa urusannya dengan panjenengan dengan kita yang suka ngurusi orang, apa urusan beban apa? Ya. Orang itu bah bibirnya disuntik, bah hidungnya disuntik, beban apa? Untuk irungin jenengan. Yang mendapatkan azab, yang mendapatkan durhaka dan dosa bukan panjenengan, mereka yang melakukan. Kenapa panjenengan sewot? Sewotnya panjenengan karena panjenengan tidak mengerti sejatinya diri. Bah kita, panjenengan termasuk saya dan panjenengan semakin dahsyat azabnya nanti bila mana dilakukan dan tidak ada sifat rahman dan rahim. Kalau memiliki sifat rahman, buang jauh. Itu sifat iri, dengki, hasud dan tidak suka kepada alam. Hati harus murni dan jernih. Pertanyaan tadi juga, apa bedanya syahadat tauhid dan syahadat rasul? Yai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau panjenengan di zaman Rasul sudah mutlak, ya. Apakah zaman sekarang berbeda? Enggak, zaman Rasul dan sekarang sebenarnya sama, tetap. Syahadat tauhid adalah yang tahu panjenengan datang ke sini niatnya apa, hanya panjenengan. Itu namanya tidak kelihatan kan? Yang tahu diri panjenengan sendiri hatinya kan? Yang tahu diri panjenengan itu disebut abstrak. Yang tahu tentang diri panjenengan itu disebut sifat. Jadi yang menyaksikan diri panjenengan sendiri hatinya. Lantas syahadat tauhid apa? Ucapannya, tulisan tangannya, langkahnya dilihat dan dibaca, diperhatikan oleh orang. Kalau memang jelek berarti jangan pernah mengatakan beri panjenengan bersyahadat tauhid, syahadat rasul. Karena syahadat rasul itu adalah akhlak, moral dan akhlak, etika sebelum berbuat, sebelum menulis, sebelum berbicara, dipikir terlebih dahulu. Itu kalau seandainya mengerti tentang syahadat rasul, tentang rahman dan rahim, tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul, seirama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi mari kita berupaya dan berusaha, ya, supaya tidak sia-sia menjalani kehidupan yang sudah sering saya sampaikan. Tas ini tidak bakalan ada di depan saya kalau tangan saya tidak mengangkat, ya. Kenapa panjenengan menyalakan tas itu? Manusia tidak akan bergerak tanpa yang maha bergerak, Allah yang ada pada diri kita ini, ya, bergerak. Ini bayangan. Nah, ini bayangan. Nah, ini bayangan. Kenapa menyalakan bayangan? Sedangkan manusia ini kemarin saya sampaikan adalah wujud dari bayangan daripada yang maha. Itu. Kalau kita menyalahkan, maksudnya saya menyalahkan ustadz ini umpama, kok kelakuannya begini-begini ya, kok beristri sampai 3 ya, kelakuan ustadz bejat, berarti saya telah menghinakan diri saya. Karena ini tidak bergerak tanpa Allah bergerak. Karena ini adalah bayangan. Itu tadi bayangan yang disebut bayangan itu adalah mayat. Tanpa adanya nyawa itu mayat, bangkai. Karena adanya nyawa, senyawa dengan yang maha kuasa, maka akhirnya itu tadi. Jadi gerakannya ini, ucapannya ini adalah ucapannya sana. Berarti untuk menguji manusia yang lain apakah menilai jelek atau tidak. Menilai jelek, habislah semua amalan apapun, sholat, doa, tahajud, zikir, sholawat, nggak ada apa-apanya sampai ratusan tahun, nggak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya. Why? Kenapa? Itu tadi, karena telah menghina Allah. Yang mana Allah? Pada diri manusia ada roh, ada nyawa. Kalau banyak menggambarkan Allah yang disebut laisa kamislihi syai'un,
seakan-akan duduk di kursi, berarti panjenengan telah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu abstrak. Apa yang ada dalam perasaan panjenengan baik, berarti panjenengan dekat dengan Allah. Apa yang perasaan panjenengan jelek, berarti panjenengan dekat dengan nafsu. Ibaratkan seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Yang saya maksudkan ini. Paham? Maksudnya ini tadi lah. Saya akan berikan gambaran. Ini lah. Tidak mungkin ya ini kan gerak ada bayangannya. Nah bayangan ini ibaratkan kita manusia. Aslinya ini aslinya. Asli yang bergerak, yang bergerak itu Allah. Itu paham maksudnya ya? Allah yang bergerak. Kalau sudah tahu Allah yang bergerak, kenapa menghina? Karena dunia fina, dunia ini cobaan, menguji kadar keimanan manusia. Itu sebab doanya nggak pernah terkabulkan, karena buruk sangka melaksanakan ibadah luar biasa, bahkan sampai 200 rakaat setiap hari, 200 rakaat setiap saat, 200 rakaat. Tapi tidak sadar, tidak paham apa yang dilakukan, sehingga terjebak yang saya sering sebut antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Berbuat tapi tidak paham, melakukan tapi tidak jelas. Jadi intinya begini, kalau panjenengan saya seandainya ada rezeki, ini Pak Dewan sebenarnya memberi diri sendiri, bukan memberikan. Kenapa? Mereka ini adalah cerminan kita, wadahnya yang berbeda, isinya sama. Seandainya air dituang ke gelas, itu air, cuma bedanya ini botol, itu gelas. Isinya sama, nyawanya sama, rohnya sama. Kalau seandainya saya ngasih beliau, berarti ngasih diri sendiri, karena semua pada suatu saat akan berbalik. Makanya kalau kita panjenengan terlalu banyak masalah, banyak problem, itu karena yang diciptakan oleh panjenengan sendiri atau oleh orang tua panjenengan sendiri. Disebutlah oleh agama Hindu karma. Makanya mulai malam ini ya, dengan adanya Melan Agus isunya ini, yuk lepaskan pelan-pelan, belajar pelan-pelan untuk meletakkan ketidaksukaan dan kebencian kepada dirinya. Dirinya maksudnya apa ya? Benci kepada orang itu berarti benci kepada Allah, berarti benci kepada dirinya. Menghina orang, menghina Allah, menghina dirinya, dan pasti dirinya akan terhina. Menyulitkan orang berarti telah membuat sulit Allah, berarti telah menyulitkan dirinya. Pasti sulit kehidupannya. Melepaskan perasaan dan pikiran yang negatif, berarti kita telah lepas dari belenggu hukuman, berarti kita telah merdeka. Itulah maksudnya kita belajar di bulan suci Ramadan tuh ya ini, agar bisa belajar menyetop dari aliran energi negatif. Dan apalagi ada acara milad, adalah doanya yang bertambah usia itu banyak makbulnya, banyak kabulnya. Makanya seandainya satu contoh, panjenengan, kok saya punya anak begini ya, punya anak, sudahlah ya, nggak usah membuka aib diri panjenengan sendiri. Kenapa? Anak itu ya panjenengan, ya kita cerminannya. Itu ibaratkan fotokopi, nggak bisa. Makanya kalau penyanyi terus anaknya jadi penyanyi, jelas. Kiai anaknya jadi kiai, itu pasti kebanyakan tidak, walaupun tidak semua. Makanya kalau ingin berubah, ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita berusaha berubah. Jangan ada kebencian terhadap apapun, walaupun dianggap bersalah, supaya doa terkabulkan. Selagi ada sedikit kebencian, tidak bakalan masyaallah dungo sampai merotos, sampai lambini merongos, sampai model koyo opo. Ya iso. Kenapa? Karena menghadap kepada Allah itu harus suci, harus jernih. Sama dengan satu contoh yang pernah saya sampaikan, wudu. Mau menghadap Allah harus berwudu. Wudu ini bersihkan muka, usap tangan, ya, kemudian kepala, kuping, maksudnya muka ini yang membuat maksiat, dosa dan semua permusuhan dari muka ini. Apa muka? Mata, mulut dan unsur ini. Ya, tangan kadang-kala suka nyolong dan suka jahil, suka
bikin maksiat dan lain sebagainya, tidak ngomong karpe dewe, pikiran kadang-kala otak ini ngeres, pikirannya buruk sangka, sehingga disinilah bagaimanapun kalau ini terjadi, walaupun wudu berkali-kali sama sekali tidak punya wudu. Bagaimana wudu yang benar Kiai? Wudu lahiriah, wudu daim. Wudu daim bagaimana? Hati jaga dari kotoran noda, dari kebencian, iri dan dendam. Hati ini, sehingga wudu lahiriah dan wudu daim dijaga. Punya wudu, menghadaplah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Demi Allah, tidak ada ceritanya yang tidak terkabulkan. Karena meminta kepada sono berarti sama dengan khusyuk kepada dirinya sendiri. Khusyuk kepada dirinya sendiri berarti khusyuk kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itulah gambarannya. Saya rasa di bagian, kalau terlalu lama, terlalu panjang nanti. Ini mau sholat dulu supaya tidak terlalu panjang-panjang. Ambil secara nasional karena nanti juga ada zikirnya. Panjenengan mungkin ada yang kalang kabut, terburu-buru ingin segera selesai, ya. Coba kurangi pikiran dan perasaan banyak yang demikian. Karena keberkahan itu adalah panjenengan tetap cek anteng, ya. Di mana ada majelis, anaknya Pak Samsul ke Bumek kayak anaknya Pak Samsul ini, tak penyet nanti. Jadi ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita ucapkan selamat kepada Gus Izul Haq Zainuddin dengan bertambahnya usia, bertambah segala macam bentuk keberkahan yang terbaik dan yang lebih baik. Semakin matang, dewasa, bertambah keilmuannya, benar-benar menjadi panutan sejati, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, bisa menyejukkan dan menenteramkan baik alam sejagat di mana beliau berada, pun terutama nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan juga mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana, musibah apapun, fitnah apapun, hinaan apapun, dijauhkan. Dengan kita melaksanakan dan mengajak kebenaran dan kebaikan seperti ini, maka insya Allah tidak perlu kita syirik, tidak perlu, maksudnya tidak perlu kita ragu. Kita yakinlah kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Jangan ragu apapun, ya. Pasti dikabulkan oleh Allah, cuma tertunda saja. Secara demikian, hatur nuhun sekali lagi. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu salat tarawih rakaat ini jama'atan rahimakumullah.